iman kita itu harusnya nyata dalam tindakan kasih kita kepada sesama. Yang setuju katakan amin. Kita lihat Yakobus 2. Judul perikopnya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ayat 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Ayat 18 baca sama-sama. Tapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Dipisahkan tuh. Aku akan menjawab dia, tunjukkan kepadaku imanmu tanpa perbuatan. Aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Imanmu kepada Tuhan akan kelihatan dari perbuatanmu. Kalau orang bilang, aku orang beriman, tapi selalu hidup dalam kekhawatiran, dia tidak punya iman. Kalau dia selalu bilang, aku orang beriman, tapi tidak punya kasih sama orang, dia tidak punya iman. Bagaimana mungkin kita hidup dengan begitu banyak peraturan? Oh, kalau orang Kristen itu saya lihat nolong orang tuh banyak mikir. Kadang-kadang telat mikir. Jadinya mikir-mikir. Dan akhirnya nggak bikin apa-apa. Saya ingat pertama kali saya bikin yayasan. Ada keluarga yang nanya gini, lu nolong dia emang lu yakin dia nggak jahat sama lu? Lu nolong ini lu lihat pikir ada gunanya? Lu cek nggak tuh orang bener nggak bener? Pokoknya banyak tanya deh. Orang Kristen tuh terlalu banyak mikir. Kayak kadang-kadang nggak boleh terlalu pintar sih. Kita harus perlu hati nurani. Kalau saya lihat orang susah, saya sekarang kan sudah pengalaman ya, 17 tahun dibohongin orang ya kan? Ya kan udah kenyang. Dimanfaatkan orang, ditipu orang, udah kenyang. Jadi sampai udah biasanya saya tuh duduk sama orang, dia tulus gak tulus saya bisa rasa. Dia ngomong aja, saya diem perhatikan gitu, saya udah tahu dia bohong. Pokoknya tuh Tuhan kasih karunia saya discernment spirit. Begitu saya ngomong sama orang, saya langsung tahu dia tulus gak tulus, dia bohong gak bohong. Saking udah biasa Tuhan melatih roh saya untuk peka. Orang ini jujur gak? Saya tatap matanya, dengar dia bicara, saya langsung tahu. Gak bener kamu ini. Gak pernah ada leader di tangan pengharapan di seluruh Indonesia dunia. Amin. Yang nipu saya yang tidak ketahuan. Tuhan baik. Makanya saya harus turun sendiri ke lapangan. Tiap kali saya keliling Indonesia dan saya duduk bersama leader-leader tangan pengharapan. Saya tidak hanya mementor mereka, tapi saya bicara satu-satu. Saya pengen tahu hatinya. Saya pengen tahu perjuangan hidupnya. Susahnya apa? Kebutuhannya apa? Nah, kebanyakan leader gak memperhatikan kebutuhan karyawannya. Sebenarnya kalau orang sampai mencuri, berbohong, kita harus lihat apakah kita gak nolong dia dalam kesusahannya gitu loh. Orang mencuri karena dia kurang. Orang mencuri karena dia lapar. Nah, jangan cepat menghakimi. Kita harus selidiki dulu, harus bangun hubungan dulu. Jadi kalau sampai ada karyawan yang ketahuan tidak jujur, biasanya kita langsung pecat gitu ya. Enggak, ajak ngomong dulu, kenapa kamu? Berapa kali saya punya staf yang kedapatan tidak jujur gitu ya. Bukan dipecat, saya bantu, tapi dia harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Dan beberapa orang berubah, beberapa tidak berubah. Akhirnya keluar dari yayasan. Kembali lagi gini, tanggung jawab kita tuh masing-masing sama Tuhan. Amen. Tapi bagian kita gini, kalau kita punya iman, kita punya iman kepada Tuhan, kita yakin Tuhan ada dan dia melihat semuanya. Udah jangan khawatir, tabur kasih aja. Tuhan pasti bela kita selama kita berbuat kebaikan. Amin. Kenapa Tuhan gak izinin saya ditipu orang? Karena Tuhan tahu saya tuh. So here I bow to lift you high. So beautiful.